dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu malam resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK mengungkap korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang mulai dari 4 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat dari ASN di Kementerian Pertanian yang harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul. Tepat 1 pekan yang lalu, melalui Kementerian Sekretariat Negara, Syahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran dirinya. Syahrul, yang juga kader Partai Nasdem ini, Minggu 8 Oktober 2023, secara khusus menemui Presiden Joko Widodo untuk berpamitan. Syahrul pun mengatakan langkah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian ini agar bisa fokus menghadapi dugaan korupsi yang menyeret namanya dan ia siap menghadapinya. Meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui kasus dugaan korupsi yang menimpa kadernya ini sedikit banyak akan ada pengaruhnya terhadap elektabilitas Partai Nasdem serta pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar. Pasti ada. Sementara itu berbeda dengan bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar yang meyakini kasus yang dihadapi Syahrul Yassin Limpo tidak akan berpengaruh pada elektabilitas dirinya dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Ya tentu kasus itu urusan masing-masing pribadi, tanggung jawab masing-masing dan tentu tidak akan berpengaruh kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, yang paling penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang fair tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi lebih berat nggak sih Caimin? Enggak. Dengan adanya ini? Enggak dengar. Dugaan korupsi menteri dari partai politik kerap menyisakan tanya soal aliran dana. Mungkinkah uang hasil korupsi mengalir ke ruang fraksi? Tim Liputan Kompas TV.